Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mereview modul fermentasi asam cuka, aplikasi mikrobiologi industri. Sebelumnya, perkenalkan kami dari grup F sesi E3 dan saya sendiri Vina Wiranita Ramadhani NPM 1903 1010 217 dan partner saya Muhammad Dafa Putra Alansyah, NPM 190 310 10 218. Dan saya Muhammad Aufaluidat, NPM 190 310 10 219. Selanjutnya, apa sih fermentasi? Fermentasi adalah proses metabolisme yang menyebabkan senyawa organik dalam suatu bahan menjadi produk dengan senyawa sederhana oleh enzim yang dihasilkan mikroorganisme. Selanjutnya ada prinsip fermentasi. Prinsip dasar fermentasi adalah mengaktifkan kegiatan mikroba tertentu dengan tujuan mengubah sifat bahan agar dihasilkan suatu yang bermanfaat. Perubahan tersebut karena dalam proses fermentasi jumlah mikroba diperbanyak dan digiatkan metabolismenya di dalam bahan tersebut dalam batas waktu tertentu. Selanjutnya ada cuka. Asam cuka atau dengan rumus molekulnya CH3COOH adalah suatu senyawa berbentuk cairan, tak berwarna, berbau menyengat, dan memiliki rasa asam yang tajam serta larut di dalam air, alkohol, dan ether. Baik, selanjutnya fermentasi asam cuka, di mana fermentasi asam asetat adalah fermentasi aerobik atau respirasi oksidatif, yaitu respirasi dengan oksidasi berlangsung tidak sempurna dan menghasilkan produk-produk akhir berupa senyawa organik seperti asam asetat. Proses ini dilakukan oleh bakteri dari jenis Acetobacter. Yang pertama terdapat fermentasi alkohol, di mana reaksi menggunakan glukosa dengan Saccharomyces cerevisiae menghasilkan etanol plus karbon dioksida, di mana gula menghasilkan produk etanol dan karbon dioksida dengan menggunakan bakteri Saccharomyces cerevisiae. Yang kedua, fermentasi asam cuka, di mana reaksi etanol dengan plus oksigen dengan menggunakan Acetobacter aceti menghasilkan CH3COH asam asetat plus H2O air. Etanol direaksikan dengan oksigen menghasilkan asam asetat dan air dengan menggunakan Acetobacter aceti, di mana fermentasi terjadi secara aerob karena bakteri yang digunakan tidak bisa hidup tanpa oksigen. Selanjutnya, apa fungsi lubang kecil pada plastik penutup? Di mana lubang kecil pada plastik untuk aliran udara, karena fermentasi yang dilakukan berjenis aerob, di mana mikroba membutuhkan oksigen agar dapat mencerna glukosa untuk menghasilkan energi. Selanjutnya, apa sih asetifikasi? Proses oksidasi alkohol oleh bakteri dengan adanya oksigen sehingga dihasilkan asam asetat dan air, karena mampu membentuk asam dari alkohol secara oksidasi tidak sempurna sebagai produk yang tidak dapat dipecah lagi. Selanjutnya, mengapa Erlenmeyer harus diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari? Karena di sini kami menggunakan bakteri Acetobacter aceti, di mana bakteri tersebut membutuhkan energi. Dalam percobaan fermentasi ini menggunakan dua bakteri, di mana bakteri yang pertama Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae hidup di pH 4 hingga 5. Termasuk bakteri anaerob tidak membutuhkan energi. Yang kedua Acetobacter aceti, di mana Acetobacter aceti ini hidup di pH asam 3 hingga 4 dan termasuk bakteri bersifat aerob. Selanjutnya ini ada fase pertumbuhan dari mikroorganisme atau bakteri. Di sini fase pertumbuhan mikroorganisme dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama adalah lag fase, di mana lag fase ini mikroorganisme akan beradaptasi terlebih dahulu dengan lingkungannya. Lalu yang kedua ada eksponensial fase. Nah, pada tahap ini mikroorganisme yang tadi itu sudah bisa atau sudah mampu beradaptasi dengan lingkungannya, sehingga mereka pada fase ini sudah mulai melakukan pembelahan sel.
Nah, yang ketiga adalah stasioner fase, di mana pada stasioner fase ini jumlah bakteri atau mikroorganisme yang tumbuh dengan jumlah bakteri atau mikroorganisme yang mati itu jumlahnya sama. Dan yang terakhir ada fase kematian, di mana pada fase kematian ini mikroorganisme atau bakteri sudah mulai banyak yang mengalami kematian. Selanjutnya ini faktor-faktor yang mempengaruhi fermentasi asam cuka ini. Yang pertama ada satu ragi. Nah, bila dilihat dari jenisnya, maka terdapat beberapa jenis mikroorganisme yang banyak digunakan dalam proses fermentasi. Di antaranya adalah hamir, kapang, dan bakteri. Tetapi tidak semua mikroorganisme tersebut dapat digunakan secara langsung. Masih diperlukan untuk menjamin berlangsungnya proses fermentasi. Pemilihan mikroorganisme biasanya didasarkan pada jenis substrat. Yang kedua yakni suhu. Suhu selama proses fermentasi sangat menentukan jenis mikroorganisme dominan yang akan tumbuh. Yang ketiga yakni oksigen. Ketersediaan oksigen harus diatur dengan baik selama proses fermentasi. Hal ini karena oksigen berhubungan langsung dengan sifat mikroorganisme yang digunakan pada fermentasi. Yang keempat ini pengaruh pH. Nah, biasanya bakteri dapat tumbuh pada pH 4-8. Hamir biasanya lebih senang dalam pH 3-6, sementara kapang dari pH sampai 3-7, dan sel karintik yang lebih tinggi dari pH 6,5 sampai 7,5. Nah, yang terakhir ini aplikasi asam cuka. Nah, asam cuka sendiri itu banyak digunakan dalam pengolahan pangan, industri farmasi, dan industri kimia. Pada industri makanan, selagi bahan pembangkit rasa asam dan pengawet sebagai bahan makan penyedap rasa. Pada industri farmasi dan kimia, sebagai asam alifatis yang terpenting sebagai bahan warna atau indigo dan parfum, dan sebagai bahan pembuatan obat-obatan atau yang disebut aspirin. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.